contoh. Nah, ketika berjabat tangan disertai dengan ucapan apa Miki? Salam. Itu lebih baik. Nah, contohnya ada menu Ustaz. Assalamualaikum. Mau dingin. Oke, yang panjawab salam itu lebih baik diwasol. Esa alhamdulillah. Kalau berjabat tangan Pak Bu, itu bukan hanya pada lebaran saja, perlu diingat niki. Singarane salaman niku ora ning hari lebaran mawon. Tetapi setiap saat kita umat Islam dianjurkan untuk berjabat tangan setiap bertemu. Sebab berjabat tangan menika saged merontokkan dosa. Merontokkan bahasa mrikine napa? Protol. Merontokkan bahasa kene apa? Bisa Ghazali rewangi mikir. Wis. Protol. Merontokkan bahasa kene apa? Protol. Sawise saliyane protol. Ambrol. Siapa sih ngomong ambrol? Bagus, ambrol lebih tepat kayaknya. Kalau bahasa saya Gumayun dengan bahasa mriki, ambrol itu lebih tepat. Ya. Alhamdulillah. Dosa manusia berkait berjabat tangan akan rontok. Bareng alhamdulillah. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih Rasul bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani fatasofahani illa khufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Mohon maaf para bapak para ibu, hadis niku bahasa Arab, harus diterjemahkan. Panjenengan milih pan diterjemah nanggo bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab. Bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab. Bahasa Inggris aku ora bisa sih. Aku rencananya panuding palura kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia mawon nggih. Pamin muslimah ini, tidaklah dari dua orang muslim yang bertemu keduanya kemudian berjabat tangan keduanya kecuali diampunilah dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Artinya yang ana sesama muslim kemudian berjabat tangan, dosa keduanya ini akan rontok. Rontok bahasa kena apa Miki? Ambrol. Tetapi berjabat tangan yang paling utama adalah ketika berjabat tangan disertai dengan ucapan salam. Ucapan apa? Salam. Contoh, Ustaz, ini ada cengar-cengir. Ini tak contoh. Ini aja runtok ya ngomong ingin kayak nggak contoh salaman supaya paham juga. Jadi seringnya nggak contoh. Nah, ketika berjabat tangan disertai dengan ucapan apa Miki? Salam. Itu lebih baik. Nah, contohnya ada menu Ustaz. Assalamualaikum. Mau dingin. Oke, yang panjawab salam itu lebih baik diwasol. Diwasol itu disambung. Contoh assalamualaikum, waalaikumsalam. Walaupun mohon maaf ya, tidak diwasol pun sama karena doa, mendoakan sesama muslim. Tetapi apabila diwasol dipandang secara tajwid itu lebih baik. Kalau tajwid, wis bener sampean Ustaz, mung kelalen wasol tok ya nyambung tok. Tak ulang kok karena kelalen ya. Contoh Ustaz, aja wedi nyopat batir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nah, niki mohon maaf, sekali bergerak dua macam pahala didapatkan. Pertama, pahala berjabat tangan, yang kedua pahala mengucapkan salam dan menjawab salam. Justru ini yang paling terbaik ketika berjabat tangan disertai dengan ucapan salam. Nah, sing nomor kali ketika berjabat tangan tanpa mengucapkan salam,
oleh sing ora oli siapa contohnya meneng bae kan kudu bisu kudu meneng bae memang lah kalau demikian bisa merontokkan dosa apa ndak sih bisa ndak apa-apa tadi milih ya milih ampun kok kita nggak contoh tok ya makasih Ustaz ya. Nah seumpama ketika mau mengucapkan salam kaya ngene wong akeh kayaknya mboten mampu ada wong sampeyan akeh salam mencek assalamualaikum 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 waduh bengoro cangkeme beli nyandak suarane beli nyandak napa malih kula niku nggal dina nggo ngaji terus ya ki dina ki ndarane ping pira Ustaz Agus ping telu tempat kiye ndarane ora telu tempat kiye ki ngaji mulane suarane ki tak irit ya kowe begini kembung dadi ya kembung dadi karo kiye ki sing nyoting melu. Nah yang ketiga ketika berjabat tangan sambil cium tangan dipandang secara agama itu bagaimana pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul melaksanakan sholat jamaah kemudian berjabat tangan dengan jamaah salah satu jamaah mengatakan tangannya Rasul itu sangat empuk maksudnya telapak tangannya empuk baunya wangi baunya apa? Wangi. Nah seumpamane ana wong gelem berjabat tangan kemudian dicium tangannya itu biasanya antara anak yang lebih muda terhadap orang yang lebih tua. Angke ngoten nggih umume nggih. Jadi wong sing luwih enom kepada orang yang lebih tua. Atau ulamanya lebih muda dibanding orang yang mencium. Boleh ndak apa-apa. Jare ulama kowe ngalah berkah. Berkah adalah kebaikan, semakin tambah kebaikan, semakin tambah kebaikan seperti halnya yang dilakukan oleh para alim ulama. Paling orang kebaikannya melu satitik buran. Itu namanya berkah. Alhamdulillah. Sing terakhir berjabat tangan kemudian sambil cipika-cipiki. Cipika-cipiki paham apa ora sih? Weh, paham ora sih? Cipika-cipiki paham ora? Kae cium pipi kanan kiri. Ya, lurah itu sering sering. Ya maksudnya kan karo keluarga. Gini ya, kalau cipika-cipik itu hukumnya bagaimana? Boleh atau tidak boleh? Kalau dengan keluarga atau mahram. Asal kalau mahram boleh, tetapi kalau selain mahram itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Bon. Makin ini menjelaskan tentang tata cara berjabat tangan yang benar. Sekarang berjabat tangan yang tidak benar, tapi umat Islam yang ada di Indonesia banyak yang melakukannya. Contohnya, ya, ketika berjabat tangan lanang wadon yang bukan mahram, ke langsung tangannya selonang ditambah selonong, bareng selonang ditambah model kayak ku anak apa orang di wonge nah kene laka paguyuban ya laka temu-temu loh ya. Yen wadon karo lanang yang bukan mahram itu ketika berjabat tangan carane kayak kiye ademene wih ademene kayak kiye. Dari pihak lelakinya seperti ini, pihak perempuannya seperti ini sama. Ya, orang usah kudu mau ditempelan kayak piye, udik, ora usah. Secara kejauhan mawon. Yang penting dari pihak lelaki siap memaafkan, siap meminta maaf dan memaafkan. Dari pihak perempuannya siap meminta maaf dan memaafkan. Ora usah kudu tempelan kulit. Ya, tetap dosanya gimana? Ambrol rontok.
Seumpamane ngono kayaknya pernah terjadi gemien pernah kayak kowe. Oh, yang wis terlanjur sing wis ya wis. Sing buruk ya man. Mandek maning. Ada kalang minum. Kepancing salah. Ya Allah ya Rabbi. Ana maning Mbak sing salah nggih salah. Ketika berjabat tangan itu sambil meremas. Meremas bahasa kene apa? Bahasa kene apa? Tak melu takon, sing biasa ngremet wong lanang apa wong wadon? Jawab. Wong lanang. Sing jujur sing biasa ngremet wong lanang apa wong wadon? Jawab. Wadon. Wadon. Jare wong wadon munine, ya wong lanang. Jare wong lanang muni, ya wong wadon. Oh, berarti remet-remedan. Gampang lah. Ya ringokna sedulur-sedulurku dewek. Apabila berjabat tangan sambil meremas, sekarang ditinjau secara agama. Kalau orang yang diremas kemudian merasa sakit dan tidak ridho, jadilah dosa. Jadi apa? Dosa. Salaman tapi bikin dosa apabila meremas sampai kesakitan. Temut-temut loh ya. Hei, tukang remet, mandek. Wahai wong-wong sing doyan ngeremet, mandek hari salaman aja ngeremet, karena ketika meremas menyakiti orang lain, dosa. Ya Allah, bon, ana maning sing salah-salah terus lo ya. Berjabat tangan sambil ngademene utik. Garu-garu telapak tangan. Cet utik. Model kayak ana apa ora? Ndi wonge? Oh, nah kene laka. Masya Allah. Kita melu takon, kowe bisa garu-garu ke tujuannya apa? Tujuannya apa sih Bu? Naik kode alam. Ya. Sekarang ditinjau secara agama. Bagaimana orang yang berjabat tangan sambil garuk-garuk telapak tangan, ya tidak sampai bikin dosa dan juga tidak sampai merontokkan dosa, berarti langka artine. Kenapa? Karena ada unsur perjandaan, guyonan. Apa? Guyonan. Biasanya kan teman akrab dengan teman akrab loh. Sing ora akrab, ora bakal mungkin salaman utik. Ora. Contohnya ngapunten, kula teka sing gumayun mriki ya. Kok salaman. Aku kan orang pati akrab, ketemu tapi kan orang akrab demen ya, karena sejak kecilnya kan kita ndak bareng ya. Yang anak yang teka mene tulis cek udik teplak sih. Maksudnya apa sih? Ya biasanya teman akrab dengan teman akrab. Malih berjabat tangan yang salah, perempuan dengan lelaki langsung memiki tangannya selonang ditambah selonong. Oke, ringokna. Seumpamane wong wadon wis tuwa nemen karo wong lanang wis tuwa nemen, tak takon wong wadon sing tuwa nemen niki bahasane apa? Nyai, bener boleh. Yen ana wong wadon wis tuwa nemen arane apa? Wong wadon apa? Nyai. Yen ana wong lanang wis tuwa nemen arane apa? Kaki. Berarti sikil. Ya umumnya mau nantikan memang iya nyai karo kaki. Dengarkan begini. Padahal kan wis nyai karo kaki. Yen salaman sentuhan kulit kan langka rasanya apa-apa belum. Belum. Langka sahwat, langka getaran, langka setrum.
Langkah apa? Setrum. Itu pun menurut madhab Syafi'i hukumnya tidak diperbolehkan. Sing wis tuwa bae salaman lanang wadon sing langkah syahwat ora oleh, apa maning sing esi enom. Tegangan masih tegangan tinggi. Wah, ibarat bocah lanang umur 35 tahun, bocah wadon 20 tahun. Kan tegangan lagi tinggi-tinggi. Pas berjabat tangan jegrak ya nyetrum ya, tak melu takon ya lanang wadon salaman, ki salaman lho ya, salaman. Sing pertama pan diileng dilihat wajahnya apa bokonge? Jawab. Jawab ya jawab. Sing pan diileng pertama wajahnya apa bokonge? Jawab. Jika dijawab tok kudu dua pilihan tok soalnya lah kaliyane. Ya. Kode ini kan juga bokong kos, tenang bae ana urusane. Karena kita benerane orang. Ketika berjabat tangan perempuan dengan lelaki ya yang bukan mahram apa maning esin nom cek pertama sing dilihat apa? Matane wajahe. Ketika melihat wajah setan datang masuk ke tubuh. Setelah masuk ke tubuh, kowe aring anu delenge ki wong wadon sing bijak salaman kaya wayu nemen delenge karena miki sing nggoda apa? Setan. Barang ngileng wong wadon kowe miki ndarani ayu, ngileng matane, Masya Allah, matanya bagaikan bintang, padahal matane picek. Wallah, pipinya bagaikan merah delima, padahal irang. Bibirnya bagusnya luar biasa padahal kandel. Karena apa? Setan ini mempengaruhi. Sawise liwat ngadep mburi sing pandi ileng apa pertamane? Anjoge mono. Kan simpangan ya, wis salaman terus simpangan nglinguk mburi melihat ke belakang. Sing pertama diileng apane? Bokonge. Setan menclok ning bokong. Sawise masuk ning bokong, wong lanang ndelengna, Masya Allah, bokongnya bisa apik nemen, hari jalan bagaikan irama 150, padahal gembrot. Karena setan itu mempengaruhi, ya. Apabila berjabat tangan perempuan dengan lelaki memang yang bukan mahram tidak boleh langsung sentuhan kulit. Terakhir, casing salah kan? Yang terakhir itu ketika berjabat tangan disertai dengan cipika-cipiki tapi bukan mahram. Biasanya mohon maaf Bu, ning kantor-kantor. Kalau niki Pak Lurah sering ngisi di kantor-kantor. Melaning teman-teman saya itu yang di kepala dinas kada. Ya, sering ngisi di kantor-kantor ya, kepala dinas banyak teman-teman saya. Nah, pas ngisi di kantor acara halal bihalal, anak bocah nom lanang karo wadon. Posisinya aku aduh nang kana, kene ora werunyong sih waktu kue. Ya. Barang anak bocah wadon manjing, salaman karo bocah lanang, apa karena teman akrab juga saya kurang tahu. Barang cek salaman langsung dikep, sengok. Giliran pas anjung itu nyong, aku ora dicakaya kowe. Kok disit. Kayak kemuyune ngecek ketara, kayak ngecek dari nyora payu ngono ya kan aku. Ya Allah. Ya, setelah sampai ke saya ngomong, ya Allah Pak Kiai, ngapunten nggih ngapunten, nyong mikir kan ora bisa. Ya, kalau sampai ke saya juga punya koma-koma secara aturan agama. Bukan panosor bayo ora. Harus dipelajari, harus diajarin seperti ini loh, ya web. Ya, seperti ini. Ketika syuting di TV pun kadang anak wong wadon sing hari salaman langsung jaruki kayak kita, tapi saya ajarin begini loh ya cara berjabat tangan. Kalau niku pas cerita niki ya pada wong Tegalegian di Waru ya. Pas saya syuting acara Cahaya Hati Indonesia di iNews TV ya. Nah, pas selesai acara, gue singkori dari Palestina yang isi acara itu ada 3
termasuk kula dari Tegal, kemudian Habib Nabil Al-Musawwa, pimpinan pusat Majelis Rasulullah. Beliau itu pengikutnya jutaan loh, sampai luar negeri. Yang kayak kulo takur gue lumayanan toh bersama. Setelah selesai ya, kue foto bareng karo Palestina. Digawe foto bareng bae, bukan nyong minder men. Lah Palestina gogoh nemen kayak lho. Ya, pertama ya nyong kan kalah total, nyong kayak coro lumayan lah kayak loe. Pertama wonge dhuwur, lah nyong pendek. Sing nomor loro kulitnya putih nemen, aku ireng. Kalau ya kalah kae cungure mancung yang gue cantolan klambi bisa nyantol lah nyopesek hilang ya. Nah kae bewoknya kandel nemen menek nyoran dewok orang duwe bewok. Aku mikir ya Allah bewok sama anak kandelin dan liane kandel dia nya. Nah ketika berjabat tangan, saya bayangannya ngonong yen wong Timur Tengah ketika berjabat tangan terus merangkul loh ya cipika-cipiki, ya Allah ke jenggotnya nyamput apa ora ya, maksudnya joge mono jenggot kan kondel mene, walah mantap ya. Nah niki berjabat tangan. Oleh sebab itu bahwa berjabat tangan itu bisa merontokkan dosa. Muga-muga dosa 10 kali panjenengan berkurang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebab manusia dipastikan punya salah. Dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Setiap manusia, setiap anak Adam pasti punya salah, dan sebaik-baik orang yang punya salah at-tawabun, bertaubat. Mulane rumangsa akeh salah, banyak-banyak membaca istighfar. Sholawatan rin nggih rata. Kayane wonten lagu lirik sing kayane bukan salah kan kula mboten penyanyi sijen ya. Orang hidup banyak dosanya. Bahasa Indonesia ya Bu ya. Bahasa Indonesia ya. Sebab bahasa Inggris kan orang pinter mikir. Orang hidup banyak dosanya, cepat-cepatlah bertaubat. Mumpung hidup di alam dunia, nanti matinya tidak disiksa. Sholatullah bareng Amullah